Akhir-akhir ini kita kerap dikejutkan dengan berita kasus pelecehan seksual yang terjadi di masyarakat, yang dimana korban pelecehan kebanyakan adalah seorang perempuan. Menurut studi kasus yang telah dilakukan, Indonesia merupakan negara nomor 2 yang paling berbahaya untuk perempuan. Nah, apa sih sebenarnya pelecehan seksual itu? Mari kita simak video pidato yang telah kami buat dengan mengangkat topik pelecehan seksual yang terjadi akhir-akhir ini di masyarakat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Dian Narulita SPDMM sebagai dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Dan yang saya sayangi teman-temanku yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga saya bisa memberikan pidato ini dan teman-teman mendengarkan pidato ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni agama Islam. Baiklah, sebelum membuka pidato yang akan saya bawakan ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Muhammad Yasin dari kelas 1 MC Prodi S1 Manajemen. Di sini saya akan membawakan pidato mengenai beberapa hal yang terjadi pada kaum wanita akhir-akhir ini. Hadirin yang saya hormati, belakangan ini kita telah disuguhi oleh berbagai pemberitaan mengenai kasus ketidakadilan, salah satunya adalah pelecehan seksual, terutamanya kepada kaum perempuan. Ironisnya, kejadian tersebut tidak hanya sekali terjadi, melainkan beberapa kali terjadi, bahkan berturut-turut diberitakan di media massa. Di antaranya, ada seorang suami yang menjandakan istrinya demi menikahi janda. Seorang istri yang dipenjarakan hanya karena memarahi suaminya pulang mabuk-mabukan. Seorang mahasiswi yang dilecehkan oleh dosennya hingga namanya dicoret dari daftar yudisium karena ia speak up mengenai pelecehan yang dialami. Kasus seorang anak perempuan di bawah umur yang usianya masih 6 tahun yang dimana ia diperkosa oleh ayah kandungnya sendiri. Seorang wanita yang dilecehkan oleh seorang pria di masjid ketika sedang beribadah sholat. Ada juga seorang wanita yang diperkosa oleh polisi dan saat hamil malah disuruh aborsi hingga akhirnya ia bunuh diri karena tidak kuat menahan masalahnya. Serta kasus di mana belasan santriwati diperkosa oleh pemilik pondok pesantren yang dimana kurang lebih 4 diantaranya tengah hamil dan melahirkan. Yang lebih parahnya, ia memanfaatkan anak yang lahir itu sebagai alat meminta sumbangan dengan dalih anak yatim. Bahkan ada yang dijadikan kuli bangunan. Begitulah kurang lebih informasinya. Apakah hanya itu saja? Oh, tentu tidak. Banyak sekali, bahkan sayangnya masih banyak yang belum kita ketahui dan tidak di-up di sosial media ataupun diberitakan di media massa. Sebelum membahas lebih dalam mengenai kasus-kasus pelecehan seksual belakangan ini, apa sih sebenarnya pelecehan seksual atau sexual harassment itu? Pelecehan seksual adalah semua tindakan seksual yang tidak dikehendaki oleh korban pelecehan. Dalam aturan Kemendikbudristek diatur bahwa yang termasuk pelecehan seksual itu dimulai dari bercandaan seksual kepada korban, menyentuh bagian yang dimana itu tidak boleh disentuh oleh orang lain tanpa persetujuan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Jadi, pelecehan seksual tidak melulu tentang pemerkosaan ya, melainkan segala sesuatu yang berhubungan dengan tindakan seksual yang tidak dikehendaki oleh kita. Entah itu hanya lewat omongan atau bahkan perbuatan. Para hadirin sekalian, padahal perempuan adalah pencetak peradaban manusia. Apakah pantas untuk dilecehkan? Apakah pantas untuk menerima ketidakadilan? Mengapa di negeri kita sendiri seolah tidak aman bagi kaum perempuan? Sebagai laki-laki, saya juga ikut merasa prihatin dengan hukum di negeri ini mengenai ketidakadilan
bagi para perempuan. Prihatin dengan apa yang terjadi dengan mereka para korban pelecehan, korban sakit hati, dan bahkan korban dari segala kekerasan kaum laki-laki. Hadirin yang saya hormati, seperti yang saya katakan tadi, masih banyak dari kita, apalagi dari sesama kaum wanita sendiri, menyalahkan korban salah satunya karena pakaiannya. Apabila kita mengamati dan melihat dengan teliti, hampir dari 90% korban pelecehan seksual memakai pakaian yang tertutup. Dari data ini, kalian bisa melihat berapa persentase dari penggunaan pakaian tersebut. Selain karena pakaian, kebanyakan korban disalahkan karena mungkin sering keluar malam. Namun, menurut data, apakah betul keluar malam paling berbahaya? Kenyataannya tidak. Kejadian pelecehan seksual di ruang publik masih tinggi terjadi di siang hari. Nah, dari topik yang kita bahas ini, pelecehan seksual kebanyakan memang terjadi pada kaum perempuan. Di zaman sekarang ini, yang perlu jadi tumpuan bukan lagi jagalah anak perempuanmu, not protect your daughter, tapi educate your son. Didiklah anak laki-lakimu. Semenjaga apapun perempuan, seketat apapun penjagaan kepada seorang perempuan, setertutup apapun pakaian seorang perempuan, tapi kalau otak laki-laki sudah tidak bisa dikendalikan dan tetap mesum, ya tetap saja perempuan akan menjadi korban pelecehan. Sekian para hadirin pidato yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ingat teman-teman, manusia yang melahirkan peradaban tidak pantas untuk dilecehkan. Saya Muhammad Yasin undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.